نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل Beliau namanya adalah nama lengkapnya nih. Jadi kalau disebut nama lengkapnya Syamsuddin Abul Khair Muhammad ibni Ali ibni Yusuf Ad-Dimashqi, terkenal atau bahasa Arabnya terkenal itu Al-Ma'ruf bi dengan Ibnil Jazari. Al-Ma'ruf bi Ibnil Jazari. Lebih dikenal dengan nama Ibnul Jazari. Kenapa dikenalnya dengan nama Ibnil Jazari? Nisbah kepada pulau kecil Jazirah, pulau kecil namanya Jazirah, yang namanya Jazirah Ibni Umar. Jadi kakek moyangnya Imam Ibnul Jazari itu berasal dari sini. Misalnya, antum kakek moyang dari mana? Hah? Banten, Padang. Dari Padangnya di mana? Padangnya? Solok. Nah berarti Ustaz Muhammad Abdul Hakim boleh. Muhammad Abdul Hakim Ibni Suluki, ya begitu. Iya boleh seperti itu. Karena kakek moyangnya dari Solok. Kalau Solok nggak pakai K, Solok pakai K. Pakai K nggak? Pakai K, Solok. Atau misalnya dari Bogor, kakek moyangnya Al-Buguri, boleh. Seperti itu. Ini kebiasaan orang Arab seperti itu. Misalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kakek moyangnya ada yang namanya yang terkenal itu adalah Quraisy. Maka keturunan Quraisy disebut Al-Qurashi, tidak masalah. Jadi seperti itu. Untuk apa? Untuk mengenal. Kenapa? Karena orang-orang Arab itu namanya pendek-pendek, dan ini yang sunnah sebetulnya. Nama orang itu jangan lebih dari 2 kata. Sebetulnya begitu, lebih disukai para ulama. Nadab, ya, sunnah. Jadi ada istilah kalau di Arab itu ismul murakkab, itu kurang disukai para ulama. Ismul murakkab itu terdiri dari 2 kata, apalagi kalau 3 kata, apalagi kalau 4 kata. Biasanya kalau orang Indonesia gitu kan, nama anak itu panjang, siapa bin siapa bin siapa. Kalau orang Arab enggak, namanya orang Arab itu pendek-pendek. Dan ini adalah nama para malaikat, nama para nabi. Ada enggak yang panjang? Nama malaikat Adam, nama malaikat Jibril, Mikail. Ada enggak Jibril siapa gitu? Enggak ada kan? Misalnya nama nabi Adam, enggak ada misalnya Adam siapa, enggak ada. Adam aja. Idris aja. Nuh saja. Muhammad ya Muhammad saja. Begitu. Ini adalah kebiasaan yang baik yang telah dicontohkan oleh Allah melalui nama malaikat, melalui nama para nabi. Dan orang-orang Arab kebiasaannya begitu. Jarang orang Arab itu yang namanya 2. Jarang sekali. Seperti itu ya. Jadi nama mereka 1. Makanya namanya Muhammad. Muhammad yang mana? Muhammad. Bin siapa? Bin Muhammad. Bin siapa? Bin Ali bin Yusuf Ad-Dimashqi Al-Jazari. Barulah Muhammad yang ini. Karena kalau nggak begitu Muhammad yang mana? Seperti itu ya. Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala dilahirkan pada Sabtu malam setelah sholat tarawih, jadi bulan Ramadan 25 Ramadan 751 Hijriah, kurang lebih bertepatan dengan 30 November 1350 di Damaskus, Suriah. Beliau lahir di Suriah. Orang Arab bukan berarti? Orang Arab bukan? Bukan. Syam itu bukan Arab. Syam itu Romawi Timur, masuknya zaman dulu. Ya, masuknya Romawi Timur. Syam ke atas itu bukan disebut Arab. Nyebrang ke Afrika. Ya, Mesir itu bukan Arab, Mesir itu Afrika. Sebelahnya Persia, Irak, Iran, Khurasan, Afghanistan, udah beda lagi, bukan Arab. Arab itu asli Arab itu adalah Yaman, Oman, Saudi dan sekitarnya. Itu asli Arab. Syam itu bukan Arab. Tapi beliau menjadi ahli qiraat, bukan orang Arab, ahli qiraat. Kemudian ada namanya Al-Imam Asy-Syatibi, ahli qiraat. Orang mana beliau? Orang mana? Orang Syatibi, Satifa. Kalau bahasa zaman sekarangnya X A T
Di negara mana itu kota itu? Di Spanyol. Orang Spanyol ahli qiraat. Orang Spanyol ahli qiraat. Jadi kita yang orang Sunda, orang Jawa, orang Betawi nggak ada alasan kalau kemudian mengatakan lah saya mah bukan orang Arab, nggak fasih-fasih amat, nggak apa-apa, nggak ada alasan. Ahli qiraatnya bukan orang Arab kok, orang Syam, orang Spanyol, orang Irak, orang Mesir, bukan orang Arab. Seperti itu, ya. Dan mereka adalah orang-orang terfasih di zamannya. Maka bukan tidak mungkin orang Indonesia, orang Jawa, orang Sunda, Betawi bisa fasih, bahkan lebih fasih daripada orang-orang Arab zaman sekarang. Seperti itu. Dikisahkan bahwa orang tua Ibnul Jazari selama kurang lebih 40 tahun pernikahannya belum dikaruniai anak. Pada saat berhaji tahun 750 Hijriah, orang tuanya berdoa kepada Allah sambil minum air zam-zam di depan Ka'bah. Setelah tawaf sunnah kemudian untuk meminum air zam-zam, doa. Nah ini salah satu tajribah, salah satu pengalaman ulama. Kalau misalnya ada bapak ibu sekalian yang belum dikaruniai anak, bisa melakukan hal yang sama, nabung umroh. Setelah tawaf minum air zam-zam sambil berdoa, ya Allah, jadikanlah dari air ini seorang anak yang faqih, salih, qari, mujahid, muwahhid. Seperti itu. Kalau doanya ikhlas, insya Allah kabulkan. Dan tepat 9 bulan kemudian lahirlah Al-Imam Ibnul Jazari. Pulang dari haji langsung, ya, subhanallah. Jadi kemudian lahirlah Al-Imam Ibnul Jazari. Jadi biografi singkatnya, beliau adalah Muhammad ibni Muhammad ibni Muhammad ibni Ali ibni Yusuf. Jadi namanya siapa beliau? Muhammad. Namanya Muhammad. Tapi kalau ada yang nanya siapa nama lengkapnya, maka sebutin nama lengkapnya, ya. Disebut Al-Jazari, disebut juga Ad-Dimashqi. Kenapa? Karena lahirnya di Damaskus. Kalau Al-Jazari kan kakek moyangnya, Ad-Dimashqi itu kelahirannya. Kalau tempat wafatnya Asy-Syirazi, maka beliau juga kadang disebut Ad-Dimashqi thumma Syirazi, karena tempat wafatnya di Syiraz. Asy-Syafi'i, kenapa tadi beliau mengatakan di belakangnya ada lafaz Asy-Syafi'i? Ini madhab fiqih. Ini adalah kebiasaan adat istiadat para ulama salafun as-salihin. Jadi para ulama salafun as-salih itu terbiasa menisbatkan madhab fiqih mereka. Walaupun mereka sudah sampai derajat ulama mujtahid, tapi jarang di antara ulama yang bikin madhab baru. Bahkan nggak berani mereka bikin madhab baru, karena walaupun kapasitasnya sudah mumpuni, namun dianggap madhab yang ada dianggap sudah komplit dari sisi usulnya. Maka beliau pun dari sisi fiqih bermadhab dengan madhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i, di mana madhab Asy-Syafi'i ini termasuk para ulamanya banyak yang terkenal. Jadi para ulama yang banyak yang kita kenal itu rata-rata madhabnya Imam Asy-Syafi'i. Sebut saja misalnya Al-Imam Ibnu Katsir yang merupakan guru beliau, madhabnya Imam Asy-Syafi'i. Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis Fathul Bari, Bulughul Maram, juga madhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, ulama multidisiplin ilmu, juga madhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Banyak sekali para ulama bermadhab Asy-Syafi'i, termasuk ahlul hadis. Misalnya Imam Muslim, An-Nasa'i, Al-Baihaqi, Imam Hakim, itu rata-rata bermadhab Asy-Syafi'i. Kunyah, orang Arab juga punya kunyah. Kunyah ini nama julukan yang diawali dengan abu bagi laki-laki dan ummu bagi perempuan. Baik itu dilanjutkan dengan nama anaknya atau nama siapapun itu yang menunjukkan identitas. Misalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya kunyahnya Abul Qasim. Kemudian Umar bin Khattab punya kunyahnya Abu Hafs atau Abu Hafsah. Abu Hafsah karena anaknya Hafsah.
Abu Hafs, Hafs itu artinya apa? Hafs itu artinya di antara singa atau harimau lah. Abu Hafs. Jadi Umar itu bapaknya harimau. Ya, bapaknya harimau. Jadi harimau itu anak dia. Saking apanya? Saking lebih kuat dari harimau, digambarkannya seperti itu. Juga ada laqab, julukan. Nah, kalau julukan yang paling akhir ini bukan diberikan oleh diri sendiri. Kalau kunyah boleh memberikan diri sendiri. Misalnya antum punya anak Muhammad, namanya Abu Muhammad, Ummu Muhammad. Punya anak Zahra, Abu Zahra, Ummu Zahra, silahkan. Tapi kalau julukan diberikan kepada orang lain kepada orang tersebut, diberikan dari orang lain kepada orang tersebut untuk menunjukkan kekaguman. Misalnya Al-Imam Jazari, siapa yang menjulukinya? Para ulama generasi setelahnya menjuluki beliau Syamsuddin, mataharinya agama. Karena keberadaan Imam Ibnu Jazari ibarat keberadaan matahari bagi makhluk bumi. Saking pentingnya keberadaan beliau. Ada juga ulama yang dijuluki Muhyiddin. Siapa ulama yang dijuluki Muhyiddin? Ada yang tahu? Al-Imam An-Nawawi, julukannya Muhyiddin. Ada juga yang imam dijulukinya Nasirus Sunnah, penolong sunnah. Siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i, penolong sunnah. Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi julukan itu banyak, bebas seperti itu. Ini masih kenalan sama beliau. Ibnu Jazari telah selesai menghafal Al-Quran pada 764 Hijriah atau kurang lebih di usianya yang 13 tahun. Dan menjadi imam sholat setahun kemudian, yakni pada usia 14 tahun. Kalau di Indonesia jadi imam sholat gampang ya, asal bapaknya ustadz bawa anak, anaknya langsung disuruh maju. Kalau zaman dulu enggak begitu. Zaman dulu yang namanya imam sholat itu ditunjuk oleh khalifah, memberikan wewenang kepada gubernur. Gubernur memberikan wewenang kepada, kalau zaman sekarang di bawah gubernur apa? Wali kota. Nanti wali kota berembuk kepada para ulama, dengan para ulama, masjid ini siapa yang mimpin, masjid ini siapa yang mimpin, masjid ini siapa yang mimpin. Makanya zaman khalifah dijamin yang namanya masjid, imamnya aman semuanya. Aman dari apa? Aman dari lahan. Kalau zaman sekarang, bahkan masjid yang besar pun kadang imamnya masih banyak lahannya. Mending kalau lahannya nggak ngubah makna. Kalau lahannya ngubah makna, jamaah yang jadi korban, karena menjadi tidak sah salatnya, ya seperti itu. Ini Al-Imam Ibnu Jazari menulis kitab At-Tamhid pada usia 18 tahun. Ini kitab tajwid yang pertama kali beliau tulis. Judulnya At-Tamhid fi Ilmi Tajwid. Saya nggak sempat bawa, ada di rumah. At-Tamhid fi Ilmi Tajwid, bentuknya bukan nazam, bentuknya uraian. Bentuknya uraian. Kita 18 tahun udah nulis kitab apa? Beliau nulis kitab At-Tamhid fi Ilmi Tajwid. Kalau kita mungkin nulisnya diary ya. Atau kalau zaman sekarang nulisnya apa? Status Facebook. Yang penting nulis. Usia 24 tahun diberikan ijazah untuk berfatwa. Oleh siapa? Oleh guru beliau, Al-Hafidh Ibnu Katsir, penulis tafsir. Ulama zaman dulu punya ijazah fatwa tapi jarang dan enggak mau berfatwa. Ulama zaman sekarang, bukan ulama deh, penuntut ilmu zaman sekarang ijazah fatwa enggak punya, tapi fatwanya setiap hari dikeluarkan. Bahasa Arab enggak bisa, tapi sudah rajin berfatwa. Itu bedanya ulama zaman dulu sama penuntut ilmu zaman sekarang. Usia berapa? 24 tahun dianggap sudah orang yang dianggap sebagai orang yang sudah mahir dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i dan sudah boleh berfatwa. Kalau zaman sekarang ulama beneran itu jarang berani berfatwa, kecuali mereka punya lembaga seperti MUI misalnya. Jarang ulama yang berani berfatwa sendirian, yang beneran ulama. Pasti mereka inginnya berembuk. Kenapa? Karena khawatir keliru. Adapun kalau setelah musyawarah, insya Allah kekeliruannya akan semakin berkurang. Tapi Imam Ibnu Jazari di usia 24 tahun sudah boleh berfatwa sendirian, nggak perlu bikin lembaga lagi. Usia berapa? Ada yang usianya di atas 24 tahun di sini?
Subhanallah, rata-rata di atas 24 tahun ya, termasuk saya. Dan ternyata kita jangankan untuk berfatwa dalam satu madhab, belajar kitab yang paling tipis dalam satu madhab aja nggak ada yang kelar. Begitu, seperti itu. Terus kita pengen berbicara perbandingan madhab, gimana ceritanya itu? Ya. Beliau kesibukannya diantaranya adalah mengajar di Masjid Al-Umawi, dan madrasah beliau zaman sekarang mungkin lembaga lah ya, ada namanya apa namanya? Darul Quranil Karim, disingkat Darul Quran. Jadi beliau punya lembaga namanya Darul Quran. Dan beliau adalah orang yang sangat sibuk belajar dan mengajar dari satu negara ke negara yang lain. Beliau belajar pertama kali tentu saja di Syam, habisin guru-guru yang ada di Syam. Baru kemudian pergi ke Mesir, karena yang paling dekat dari Syam itu Mesir. Setelah dari Mesir balik lagi ke Syam, nyari lagi masih ada nggak sih guru yang belum dipelajari di Syam. Setelah itu ke Madinah, setelah itu keliling negara, dan setelah perjalanan berikutnya maka beliau sudah berjalan menjadi sebagai seorang guru, bukan lagi pengajar, bukan lagi pelajar, tapi mengajar. Ke Mesir ngajar, kalau haji ngajar, ke Yaman, ke Turki, ngajarnya lintas negara beliau. Dan yang menarik, murid-murid beliau menceritakan beliau itu kalau ke luar negeri ongkosnya dari sendiri, karena beliau adalah pengusaha. Subhanallah ya, seperti itu. Jadi pernah ada orang Turki yang minta beliau ke Turki, cuma orang Turkinya ini orang miskin. Saya bisa nggak ikut ke Turki? Cuma kita nggak punya apa-apa. Ya udah nggak apa-apa, saya ada kok bekal buat ke Turki. Ya udah langsung ke Turki. Tapi alhamdulillah sampai di Turki disambut oleh khalifah. Seperti itu. Makanya beliau sempat lama di Turki. Sempat lama di Turki beliau. Begitu. Siapa guru-guru beliau? Di antara guru-guru beliau adalah yang pertama dalam bidang tafsirnya Al-Hafidh Ibnu Katsir. Enggak tanggung-tanggung ya. Guru tafsirnya itu adalah orang yang salah satu orang yang paling ahli dalam bidangnya. Dalam bidang qiraat, Ibnu Salar, Ibnu Tahan, yang paling terkenal ini nih, Abdurrahman bin Ahmad Al-Baghdadi Al-Misri Al-Baghdadi, yang biasanya ditulis di sanad Al-Quran ini, Abdurrahman bin Ahmad Al-Baghdadi. Dalam bidang hadis, Ibnu Asakir, Salahuddin Al-Maqdisi Al-Hambali, beliau juga belajar kepada imam atau salah satu ulama bermadhab Imam Ahmad bin Hambal. Jadi nggak masalah belajar ke orang yang madhabnya berbeda. Kemudian juga Zainuddin Al-Isnawi. Dan dalam bidang fiqih atau syariah, di antara guru beliau adalah Al-Quzwaini, Syekhul Islam Al-Bulqini, dan Tajuddin As-Subki, putranya Taqiyuddin As-Subki. Orang-orang terkenal semua. Guru beliau adalah orang-orang hebat, terutama dalam madhab Syafi'i. Tokoh-tokoh madhab Syafi'i rata-rata guru-guru beliau ini. Makanya tidak heran bila beliau melahirkan orang-orang hebat juga. Di antara murid-muridnya, ya tadi disebutkan Ibnu Nazim yang pertama, kemudian Ibrahim Al-Baqi, Ahmad As-Siwasi, Thahir Al-Asfahani, Quraisy Basir Al-Uthmani, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah seorang ulama yang fenomenal. Kemudian Abul Fadl Al-Hashimi, Ridwan Al-Uqbi, Ahmad bin Al-Asad Al-Umyuti. Ini biasanya nama yang sering ditulis di ijazah qiraat, Ahmad ibn Al-Asad Al-Umyuti. Itu nama yang sering, Al-Umyuti, yang sering disebut dalam sanad Al-Quran. Buku-buku yang telah beliau tulis, yang pertama adalah Muqaddimah Jazariyah. Judul lengkap Muqaddimah Jazariyah, Al-Muqaddimah Fima yajibu ala qari'il Qur'ani ayya'lama. Apa judul lengkapnya? Jadi kitab yang akan kita pelajari judul lengkapnya apa? Al-Muqaddimah Fima yajibu ala qari'il Qur'ani ayya'lama. Yang lain apa? At-Tamhid tadi sudah disebutkan. Durratul Mudiyah, ini kitab tentang 3 qiraat. Kitab 3 qiraat, Durratul Mudiyah. An-Nashr, kitab tentang 10 qiraat, 20 riwayat, 1000 jalur periwayatan Al-Quran. Ini ditulis di An-Nashr. Thaibatun Nashr, ringkasan dari An-Nashr, Usul Qiraat, Jami'ul Asanid, Ghayatul Mahab, dan lain sebagainya. Ini adalah
Kitab-kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Jazari. Juga beliau punya kitab yang di luar ilmu qiraat dan tajwid. Contohnya apa? Al-Hidayah atau Al-Bidayah fi ulumi riwayah. Ada yang menulis Al-Hidayah, ada yang menulis Al-Bidayah, sama saja. Muqaddimah ulumil hadis. Ini ilmu hadis, berarti beliau muhaddis. Mukhtasar Tarikh Islam. Beliau juga berarti ahli sejarah. Minhajul Usul, usul fiqh. Kemudian di sini Mukhtarun Nasihah, Tazkiyatun Nafs, Dzatus Syifa. Dzatus Syifa ini nazam yang berisi sekitar 500-an nazam sirah nabawiyah dari lahirnya Nabi sampai wafatnya Ali bin Abi Thalib, dibuat syair oleh beliau. Seperti itu. Kemudian Al-Jauharah fi Nahwi, ahli bahasa Arab juga ternyata beliau. Jadi subhanallah, multidisiplin ya. Ulama multidisiplin ilmu, seperti itu, luar biasa. Makanya nama beliau menjadi sangat penting bagi kita. Kenapa? Karena beliau adalah salah satu ulama kaum muslimin, sehingga setiap ucapannya layak untuk dipertimbangkan dan diperhatikan, layak untuk menjadi pegangan bagi kita, orang-orang yang derajatnya belum sampai pada tingkat ulama. Seperti itu. Ya, ini kapasitas beliau seperti ini. Kapasitas beliau seperti ini. Kira-kira kita berapa persennya beliau nih? Kapasitas kita sekarang kira-kira berapa persennya beliau? Ya, berarti artinya kita sangat layak untuk mengambil, bahkan sangat berkewajiban untuk mengambil ilmu dari beliau. Rugi sekali berarti kalau kita tidak mengambil ilmu dari beliau, dengan kedudukan yang luar biasa di tengah-tengah kaum muslimin. معنا نهج حياة جئنا